Shalom, kembali lagi di ruang temu. Temu Raya 10 Arise 2021. Oke teman-teman, jadi masih dengan saya Elvira, saya akan membantu untuk memandu sharing kita yang kedua. Yang pertama sudah dengan Kak Yeso Abraham, yang kedua kita kedatangan kakak-kakak yang keren-keren lagi nih sekarang. Jadi ada kakak-kakak dari Ignite GKI. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu sama kakak-kakak dari Ignite GKI. Mungkin boleh dari Kak Radina atau Kak Ray boleh kenalan dulu? Yes, halo semuanya, rekan-rekan Kristiasa GKPB. Nama saya Radinal Surya Atmaja. Saya berjemaat di GKI Diponegoro, Surabaya, tinggal di Surabaya, dan posisi saya kalau di Ignite sebagai Bapak Ketua. Bapak Ketua Oke, Ignite tepuk tangan GKI, dulu dong. seperti itu. Oke, oke, Ya, terima kasih Kak Radina, silakan Kak Rai. Oke, halo semua, namaku Rae dari GKI Kebayoran Baru Jakarta. Di Ignite, aku sebagai koordinator podcast. Oke, siap. Jadi Kak Radinal dari ketua dari Ignite dan juga Kak Rai iya, dari bagian Podcast. produksi podcast. Iya. yes. Oke, kita mau kenalan dulu nih Kak sebelumnya. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa sih itu sebenarnya Ignite GKI. Boleh dijelasin dulu nggak Kak? Oke, bisa dijelasin tentang itu ya, asal muasalnya ya? Yes, Boleh ya? boleh. Oke, jadi Ignite DKI ini satu wadah yang berdiri di tahun 2012. Awalnya 2012, kemudian di dalam 2012 sampai 2015 itu mereka memproduksi yaitu cetak majalah. Cetak majalah, saya di situ hanya sebatas kontributor bantu-bantu foto 2012-2015. Nah, sampai di 2015 itu ternyata ada satu kesimpulan sama rapat bersama, yakni kok ketika saya cetak majalah, majalah-majalah itu tidak dibaca. Kok tambah menjadi ganjelan pintu, tahu ya ganjelan pintu ya. Jadi Yes. kalau pintu diganjel, bukunya terus itu supaya enggak itu, nah gitu ya. Tutup. Kok rasanya kok kurang berdampak. Akhirnya 2015 Ignite GKI stop, break dulu. Kemudian sampai 2015 sampai 2017 itu stop. Kemudian saya di tahun 2017 itu diangkat sebagai ketua publikasi. Ketua publikasi Temu Raya kayak gini juga, Temu Raya Pemuda GKI 2017 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi begitu, ketua publikasi, kemudian saat menjadi ketua publikasi itu saya bilang begini kepada tim, teman-teman kayaknya sudah nggak zaman deh menggunakan hal-hal yang sifatnya konvensional, yaitu cetak poster, nyetak poster ke 225 atau 26 jemaat GKI di seluruh Indonesia, dicetakin satu-satu, kemudian taruh di papan pengumuman, kok rasanya tidak ya? Di situ saya ngomong gitu, ada yang pro dan kontra, pastilah ya. Terus akhirnya banyak yang pro, ya udah Rizal, nggak apa-apa, mintanya apa? Saya percaya kayaknya menuju digital ini adalah hal keputusan yang baik. Jadi Temu Raya Pemuda GKI 2017, yuk publikasinya digital. Wow. Karena sebelumnya di 2015 masih banyak yang masih konvensional gitu ya. Terus 2017 go digital, ternyata banyak yang lebih ter-engage gitu ya, lebih banyak suka dan akhirnya dirasa Radinal bisa, akhirnya diangkat untuk membangkitkan kembali Ignite GKI. Intinya seperti itu. Membangkitkan kembali, kemudian di 2017 itu juga Temu Raya berlangsung, ada namanya satu sesi saya diangkat sebagai ketua Ignite GKI dan langsung ngomong, apa sih Ignite GKI itu? Teman-teman GKI, ini ada digital platform, yuk kita follow bareng-bareng, kita angkat bersama-sama ini, kita isi kontennya dengan hal yang menarik. Hanya sebatas itu. Jadi intinya adalah merubah yang sifatnya konvensional ke Jadi digital. digital, oke. Jadi itu kepercayaan kami dan masih sebatas itu 2017. Oke, 2017 sepakat digital. Nah, di dalam perkembangannya, ketika saya jadi ketua, akhirnya Renal
kira-kira apa yang kalian, apa yang Radinal resahkan gitu. Saat itu juga saya bilang gini, saya pada saat menjadi remaja, masih di umur belasan, kemudian ngurusi pelayanan ibadah remaja pemuda, saya disuruh nyanyi lagu kidung, gitu ya, lagu kidung. Kemudian saya cuma dikasih sebuah buku yang tebal, yang banyak nomornya, yang banyak notnya, dan banyak angkanya. Dan saya bukan orang yang bisa membaca angka itu. Intinya begitu. Kita membaca angka itu nggak bisa, gimana sih dan sebagainya. Dan akhirnya saya bilang, yuk publish lagu-lagu kidung. Karena itu keresahan saya dan mungkin bisa jadi bukan keresahan saya saja, tapi keresahan banyak orang juga. Yes. Toh pada saat saya latihan sama anak-anak remaja di sana, jeng-jeng gimana lagunya ya? Buka YouTube. Kok nggak ada sih lagu kidung? Akhirnya nyanyilah lagu-lagu sekuler dan akhirnya ketika lagu sekuler nyanyi, dalam satu ibadah banyak lagu sekulernya, tiba-tiba Radinal bisa masuk ke ruang sidang gitu. Oh, apalagi gitu ya, Gitu di ya, Kak? sidang gitu. Radinal kebanyakan lagu ini harus lagu NKBKJ-nya harus ada dan sebagainya. Ya itu jadi kok gini ya gitu ya. Ketika saya sebagai seorang remaja tidak menemukan apa yang saya butuhkan, akhirnya ketika saya jadi ketua Ignite saya bilang saya bilang kayaknya mempublikasikan lagu-lagu kidung di area digital itu menurut saya itu ada satu kebutuhan ya. Yes. Sejauh itu aja. Yuk guys, salah satu programnya yuk bikin lagu-lagu kidung. Hanya itu aja, masih hanya itu aja. Bikin lagu kidung, terus kemudian kami di GKI di Surabaya cari talent-talent gitu ya. Talent si A, talent B, nyari-nyari sendiri, kemudian jawabannya gimana Radinal recordingnya? Udahlah pokoknya rekaman. Pokoknya kalian prepare yang baik, latihan, percayalah nanti Tuhan bisa atur dengan baik. Bener-bener strict lagu NKBKJ gitu ya, lagu kidung, rekaman, dikerjakan dengan baik benar menurut kami saat itu ya, 2017. Terus akhirnya publish lah di YouTube. 3-5 lagu saya lupa itu. Kemudian bersama rekan-rekan situ kalau nggak salah yang pertama kali itu Komunal GKI, intinya begitu. Yang pertama kali Komunal GKI dan Komunal pun juga ya udah diajak sama Ignite, lancar-lancar aja gitu, udah beres-beres saja dan udah publish saja. Ternyata ketika publish itu unpredictable. Respon yang, masa orang bisa komen gini. Bayangkan ya, sebagai seorang yang biasa, yang nggak punya pencapaian apapun, pokoknya menjawab keresahan banyak anak-anak remaja, akhirnya disitulah mulai terbuka satu persatu apa yang Ignite harus lakukan dan sebagainya. Dan akhirnya berjalannya waktu Ignite bisa sampai seperti sekarang, tetapi di tengah-tengah lagi kami mau mengangkat yang sifatnya literasi lagi. Jadi setelah YouTube-nya jalan setengah-tengah, terus kami bilang sebenarnya Ignite itu dulu tuh majalah. Kok tiba-tiba jadi YouTube gitu ya? Ya udah, kira-kira kalau majalah gimana? Majalah itu kan sifatnya literasi, narasi. Yuk kita angkat literasi kekristenan dalam satu web. Di dalam pergumulan itu kami ngajak konsultan teman-teman, gimana ya kalau kita bikin satu rapat bersama orang-orang yang pintar nulis, intinya begitu. Nah, singkat cerita, ini juga ada lagi singkat cerita, keresahan kami bingung, siapa yang bisa nulis ya? Saya ini melayani drummer, disuruh nulis kekristenan, nggak jago-jago amat, nggak pede-pede amat juga ngomong kepada sosmed. Terus akhirnya di tengah-tengah itu saya ketemu satu orang di GKI Residen Sudirman Surabaya. Kalau singkatnya GKI Resud Surabaya, ada satu orang klub namanya Claudia Theoleosa, Adis. Pada saat itu juga saya bilang sama teman saya, guys, GKI Residen Sudirman ada nggak orang yang pintar nulis? Jadi saat itu juga saya tanya kepada
GKI Resident Sudirman, saat itu juga Claudia Theolosa itu datang turun kluk gak jelas itu. Disitulah akhirnya dia bilang, loh Kak itu ada namanya Claudia gitu. Kakak bisa aja langsung sana ngomong, dia suka bercurhat di sosmed, intinya begitu. Panggilannya Adis ya, Dis mau nggak membangun Ignite dalam literasi. Kita samain namanya bikin yuk Ignite Story gitu, jadi Ignite Story gitu. Akhirnya ternyata unpredictable, kontributor banyak. Orang yang bikin keresahan untuk menulis juga banyak dan sebagainya. Di website ignitegki.com seperti itu. Oke. Singkat cerita seperti itu. Oke, jadi tadi udah menjawab sekali Kak ya, Ignite GKI itu awal dari majalah dulu Betul. untuk literasi dan juga Iya, untuk majalah ya. majalah untuk seluruh GKI Iya, di betul. Indonesia. Dan akhirnya berubah jadi digital tahun 2017. Yes. Dan itu langsung cover lagu KJ waktu itu Kak ya? Langsung cover KJ. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan karena itu Ignite GKI sekarang concernnya adalah cover-cover lagu Kidung, KJ, Betul. dan lain sebagainya. Betul sekali. Dan tadi juga Kak Rendel menyinggung selain cover lagu juga ada website yang dibuat Iya, oleh Ignite dan juga ada Kak Rai dari podcast Itu, juga. Oke. itu berjalannya waktu dari 2017 sampai 2020 ternyata banyak sekali variasi-variasi konten seperti itu. Yes, oke. Kita balik lagi ke awal Kak. Sebenarnya Ignite ini apa sih Kak singkatannya atau panjangannya Ignite GKI sebenarnya apa? Oke, panjangannya adalah In GKI We Unite. Oke. Apakah In GKI We Unite itu? Saya akan sangat jujur adalah itu juga panjangan yang sudah terjadi di tahun 2012. Dari 2012 bikin majalah namanya Ignite ya In GKI We Unite gitu ya. Tapi setelah berjalannya waktu, kayaknya apa yang dimaksud dengan Unite seperti itu ya? Ketika ada platform digital, Unite itu apa? Ternyata kami ini digital platform yang tidak terpikirkan bisa meunitekan ya. Sekali lagi, ini tidak terpikirkan bisa mengunitekan dari GKI-GKI yang berada di Seluruh seluruh Indonesia. Jadi Oke. digital platform yang bisa menyatukan seluruh GKI dengan segala kepelbagiannya. Itu pun penjelasan itu hadir ketika sudah jalan. Jadi bukan berarti gini, kita sudah harus memprediksi harus ini enggak. Saya bilang visi misi itu bisa jadi ditemukan pada saat berjalannya Perjalanannya. waktu. Yes. right. Benar itu. Dan itu terjadi benar di Ignite GKI dan puji Tuhan Unite yang dimaksud itu ternyata terjadi di dalam digital platform. Wow, Seperti itu. Oke, puji Tuhan. Jadi Ignite GKI ini salah satu pencetus atau penggerak pelayanan digital ya Kak. Salah Yes. satunya di YouTube dengan cover-cover lagu Iya. yang dulunya mungkin nyari lagu Kidung nggak muncul gitu Betul. banyak. Tapi sekarang udah banyak yang diproduksi dan juga bukan Ignite doang. Betul. Sekarang teman-teman lain juga mulai tergerak untuk Betul buat cover sekali, Kidung. gitu. Jadi influencernya di bidang Kidung ya yang Puji Tuhan ya. Saya puji Tuhan sekali. Oke, mungkin kita masuk lebih dalam lagi Kak ke sharing terkait dengan content creating dan juga kreatif. Tadi kan ada dibilang bahwa Ignite GKI ada cover lagu, Yes. website, dan juga dari podcast. Yes. Boleh nggak sih Kak di sharing gimana sih caranya Ignite GKI itu membangun tim produksi yang saat ini sudah baik. Mungkin dari Kak Rai boleh menjelaskan bagaimana sih tim produksi untuk pelayanan digital itu kalau dari Oke. Ignite GKI sendiri. Kalau tim produksi itu, jadi tuh aku masuk di Ignite itu bukan sebagai kayak founding father-nya gitu lah gitu. Jadi tuh Ignite baru muncul, terus aku join. Oke. Jadi memang generasi awal tapi nggak awal-awal banget lah. Awal sedikit. Iya, dia mulai aku. Nah terus abis itu kalau yang di Ignite itu sendiri sebenarnya dia kan punya beberapa platform dan setiap platform itu punya punya otoritasnya masing-masing dalam membangun timnya Oke. gitu. Kalau misalnya live di YouTube, misalnya kalau teman-teman mungkin banyak yang tahu cover lagu-lagu Kidung Yes. gitu. Nah itu Ignite Radinal tuh Yep. yang banyak kerjain. Yes. Oke. Nah ada juga yang kayak website yang awalnya dikerjain sama tadi Adis, terus juga ada podcast, ada lagi yang mengerjakan, terus sosial media juga ada lagi yang mengerjakan. Nah timnya itu balik lagi tergantung kepada kebutuhan dan juga outputnya seperti apa. Kalau misalnya nih tim story atau misalnya dia yang membuat tulisan di website gitu. Sebenarnya timnya itu cuman butuh cukup editor dan juga beberapa pembantu editor. Jadi si editor ini dia akan mengkoordinir
tulisan-tulisan yang masuk, terus habis itu dikurasi apakah ini bisa nih untuk dikonsumsi sama pemuda-pemuda Kristen gitu. Itu dibantu sama tim editor itu, sekitar ada 3 sampai 4 orang gitu kan di dalamnya. Nah, tulisan itu atau konten yang ada di website itu dari siapa sih? Itu dari pemuda-pemuda GKI. Bahkan gak cuma dari pemuda GKI, kalau tadi Radinal bilang sebenarnya ini Unite-nya awalnya GKI, tapi kok jadi yang lain juga ikutan Luas, nih ya. gitu. Nah itu akhirnya juga konten yang dari tulisan itu juga muncul juga dari gereja-gereja yang bukan orang GKI gitu. Tapi sebenarnya tulisan dia bisa merepresentasikan atau misalnya bisa membangun cara berpikir pemuda Kristen supaya kita yang kayak oh iya ya harusnya pemuda Kristen kayak gini ya, harusnya tuh kita bisa berpikir seperti ini gitu. Nggak cuman semata-mata pelayanan itu dalam bentuk kalau misalnya kita mungkin familiar jadi worship leader gitu kan, atau jadi liturgos, jadi MC, jadi pemusik kayak gitu. Itu kayaknya sesuatu yang lumrah gitu, yang umum. Nah ada hal-hal yang sebenarnya oh ini mungkin teman-teman yang introvert yang suka berpikir gitu kan bisa ke story. Tim produksi. Nah kalau misalnya di podcast sendiri, karena aku di podcast itu timnya mungkin akan kompleks. Aku nggak tahu apakah sekompleks dari live atau enggak gitu. Karena kan kita harus mempersiapkan, oh idenya seperti ini, terus abis itu juga mengundang siapa nih untuk diajak ngobrol, hostnya siapa nih gitu. Terus nanti yang edit siapa nih, nanti sampai ke publishingnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya di story itu mereka mengkurasi, nanti diserahkan kepada tim sosial media mereka yang akan mempublikasikan. Dan publikasinya ini bukan cuma sekedar upload di feed gitu ya. Karena kan orang kan kayak mikir gini, oh ya udah cukup nih di-upload di feed. Padahal juga penting untuk membuat engagement di Instastory supaya orang mau membaca. Jadi memang walaupun kelihatannya kok kayaknya sendiri-sendiri, nah itu sebenarnya saling berkesinambungan satu sama lain. Di podcast pun juga awalnya podcast itu ingin membantu sebenarnya dari teman-teman story gitu kan. Tetap basisnya itu Ignite itu kan karena dari majalah adalah literasi. Betul. Gitu. Nah, tapi dalam perjalanannya itu kita ada perubahan-perubahan lagi nih ke depan. Bahkan semakin konsisten gitu kan. Memang harus dimulai dulu sih. Kalau misalnya udah ada keresahan, langsung aja dikerjain gitu. Udah ada panggilan, kayak ini udah Tuhan tuh memanggil gitu. Udah kerjain aja. Yes. Nah, itu akhirnya podcast udah mulai kayak oke, setiap seminggu sekali kita akan produksi gitu kan. Kalau misalnya orang-orang tahu untuk podcast itu MC-nya atau misalnya hostnya itu cuma satu orang dan itu terus. Nah kalau misalnya di podcastnya Ignite tetap dengan dengan semangat yang in GKI Unite gitu kan. Hostnya itu macam-macam gitu. Tergantung nih siapa nih hari ini, minggu depan bisa beda lagi dengan narasumber yang berbeda atau dengan format yang berbeda. Format yang berbeda mungkin kita tahu kalau podcast itu ya udah cuma ngobrol-ngobrol doang gitu kan, kayak talk show gitu. Tapi juga mungkin dalam bentuk yang lain, bahkan kalau aku ya kita membentuk namanya podcast keroyokan. Podcast keroyokan itu bentuknya tuh kolaborasi. Karena kan kalau Ignite itu sebenarnya menjadi besar karena kolaborasi sih. Kolaborasi. Sering kolaborasi. Memang kolaborasi dengan seperti saat ini juga. Nah, gitu. Kita simpan dulu itu ya Kak ya. Ya, Jadi simpan itu dulu. rahasia. Buat Oke. nanti. Oke, lanjut Kak. Nah, itu kolaborasinya itu yang cuman yang kayak oke kita siapkan pertanyaan, terus itu pada jawab ini pertanyaannya langsung di-compile sama tim podcast kayak gitu. Jadi benar-benar yang kayak kolaborasi itu membuat jadi kayak aku punya keinginan untuk nge-share ada suaraku di sini gitu. Dan itu mau nggak mau akhirnya karena dipublishnya di Ignite-nya juga kedengeran gitu kan. Yeah. Gitu. Right. Sama-sama, jadi Ignite-nya juga maju, Yang diajak collab yang juga. talent-talentnya juga maju juga. Oke. Iya. Gitu. Right. Seperti itu. Jadi kolaborasi kemudian membangun produksi bagaimana lebih juga memberi rasa trust atau rasa percaya bahwa tim ini mampu mengerjakan produksi dengan baik. Masalahnya juga kadang orang-orang itu saling sikut-sikutan. Itu lumrah dan itu ada. Nah, tapi kalau kita pengen membangun produksi yang baik, trust satu dengan yang lain, kamu pasti bisa ngerjain ini, kamu bisa ngerjain ini, itu mau tidak mau pasti juga akan Saling terangkat. ini. Saling Yes. melengkapi seperti itu. Saling melengkapi dan saling belajar sih. Saling Karena ada belajar. beberapa juga di tim, bukan cuma podcast ya, di semua tim gitu. Oh awalnya aku nggak bisa kayak gini, karena ikutan pelayanan bareng sini, oh aku jadi tahu ini, tahu itu. Dan itu yang membuat dia semakin berkembang, pelayanan pun semakin berkembang. Jadi memang ya sama-sama gitu. Oke, berarti dari sebuah tim produksi itu ada yang
ketuanya lah modelnya, kayak ada yang otaknya dulu, ada yang mengerjakan masing-masing bidangnya, minimal satu orang aja sudah bisa jalan harusnya ya Kak ya. Untuk masing-masing kayak podcast, untuk ada yang menggerakkan. Jadi untuk teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya aku nggak punya tim, di gerejaku kurang orang atau apa. Sebenarnya mulai dari yang ada dulu aja. Yes, Kita yes. mulai dulu dari, tadi Kak Daniel juga bilang, jalanin dulu aja, ntar sini menjalan waktunya tuh bakal berkembang lagi dan akan menambah lagi. Oke. Itu nyata di dalam perkembangan Ignite saat ini. Masalahnya juga banyak gereja atau banyak komunitas-komunitas itu mikirnya itu dulu. Yes, betul. Nanti gimana, kalau gini gimana, kalau gini gimana. Kalau kami enggak gitu, karena kami pokoknya jalan, kami percaya dengan satu tim dengan yang lain, jadi seperti itu. Oke, siap. Terus selanjutnya Kak, gimana sih caranya untuk tadi dari pembuatan konten dan segala macam mengemasnya supaya menarik tuh? Gimana? Kalau misalnya dari Ignite GKI, mungkin dari cover lagu, live cover lagu atau dari podcast? Oke, jadi kalau dari kami, Ignite Live ya, kalau kami bilang tim kami untuk yang urusan YouTube namanya Ignite Live gitu ya. Kalau ingin membuat konten itu lebih menarik, apa enggak, sangat jelas bahwa harus dengan persiapan yang baik. Persiapan baik. Namanya pra-production dalam arti gitu. Jadi di dalam pra-production itu produsernya, talentnya, tim-tim teknis itu ngasih tahu, yuk kita rembuk bersama, kita mau output yang seperti apa nih, seperti itu. Yuk kita bikin video itu enak ditonton walau cuma satu kamera. Dalam arti, kok satu kamera apa bisa? Nah, sangat subjektif juga. Satu kamera bisa bagus. Kameranya jalan sana sini dan sebagainya. Jadi nggak bisa statis. Tapi gimana cara itu lebih bagus lagi? Sejatinya kalau di audio video maka harus memproduksi audio yang prepare. Kalau audio nggak prepare, videonya sangat prepare, itu jomplang. Di dalam dunia production video, menurut saya, audio itu punya kemampuan hampir 60-70% membuat tayangan itu indah dan bisa dinikmati terus-menerus. Kalau audionya jelek, videonya bagus banget, tidak akan bisa se-punch ketika audionya bagus walaupun videonya biasa-biasa aja. Jadi namanya kamera cukup satu kamera jalan-jalan, tapi audio recordingnya dengan proper seperti itu. Kayak Kak Yesus Abraham. Kak Yesus kan cuma satu kameranya kalau nggak salah ya. Yang hitam putih ya? Banyak hitam putih. Nggak aneh-aneh, nggak banyak kamera, tapi audio proper. Itu secara teknis ya, seperti itu. Right. Jadi untuk membuat tayangan bagus, khusus untuk area video, maka audio harus dipersiapkan dengan baik. Begitu juga dengan yang kali ini, nanti aja ya. Iya. Nambahin kali ya, karena Oke, kalau siap. misalnya lagu itu kan kita sebenarnya yang di serve itu adalah telinga kan, bukan Betul. mata gitu. Jadi pada saat produksi konten apapun itu kita juga harus tahu apa yang menjadi pesan utama gitu. Pesan utamanya ini akan sampai itu lewat apa? Apakah lewat mata yang cuman pakai pantomim gitu, ataukah dia lewat telinga gitu. Nah itu yang akan membuat kita berpikir, oke, ini yang utama nih gitu. Yes. Mungkin kalau yang ini nggak bagus-bagus banget nggak apa-apa lah, tapi ini harus bagus gitu. Ya, betul. Berarti dari brainstorming awalnya itu harus tentukan dulu Kak ya, mau fokus ke audio atau visual, jadi nanti berjalan waktunya. Pra-production harus ditentukan dulu. Oke, jadi dari brainstorming terus pembuatan segmen audio, segmen audience juga berpengaruh atau gimana Kak? Jujur segmen audiens saat kami jalan kami nggak memikirkan itu. Kami pokoknya atas dasar keresahan saya, keresahan kami, nggak ada lagu kidung, pokoknya jalan aja. Ternyata audiens itu hadir secara otomatis. Betul. Gitu ya. Oke. Jadi ya. Jadi ngerjain itu dengan rasa tulus hati, aku ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam bentuk lagu-lagu ibadah di dunia digital. Yes. Audiens hadir itu adalah menurut saya itu bonus dari Tuhan. Ya, betul. Itu jelas, bonus dari Tuhan. Ketika kita membuat konten, ternyata konten itu banyak yang nikmati, saya bilang itu bonus. Betul. Bahwa memang kontenmu Radinal, kontenmu Ignite dan kawan-kawan layak untuk
berikan tempat lebih dari Tuhan. Tapi makanya pokoknya kita jalan dulu, urusan audiens itu belakang karena itu bonus dari Tuhan. Yes, oke. Jadi mengutip tadi juga Kak Renal udah mengatakan keresahan terkait dengan lagu-lagu kidung yang tidak ada di platform-platform digital. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Octaviana Christina. Yes. Mau tanya, gimana tanggapan kakak-kakak tentang anak muda atau pemuda yang skeptik dengan lagu-lagu himne atau lagu KJ, PKB, PKJ. Jadi biasanya pemuda bakal bilang, lagunya bosenin atau enggak, lagunya gitu-gitu doang. Nah gimana tadi tanggapannya kakak-kakak? Nah, udah dengar Ignite GKI? Iya. Pada akhirnya saya akan kembalikan. Udah dengar Ignite GKI, apakah itu membosankan? Nah, pada akhirnya sebenarnya skeptis bosan apa enggak bosan itu Tergantung selera ya? Tergantung selera. Tergantung ambisi dan niat baik kita seperti itu. Kalau kita bilang memang kita ingin mengerjakan lagu kidung, lagu yang memang secara bersama-sama disepakati dalam ibadah, maka yuk kita punya hati untuk mengerjakan ini dengan semaksimal mungkin dan searansemen sebaik mungkin gitu. Yes, betul. Jadi walaupun lagu KJ atau kidung yang biasa kita pakai dengan ibadah cuma dengan keyboard saja itu Iya. sebenarnya bisa dikulik lagi, di aransemen lebih lagi supaya lebih dinamis gitu ya Kak. Betul sekali. ibaratnya. Oke, jadi ada lagi pertanyaan Kak dari Kade Dwi Prayoga Aditya. Bagaimana proses dari sebuah komisi pemuda di Gereja GKI dapat terpilih dalam menjadi host untuk ibadah Ignite? Apakah ada standar khusus atau apakah ada yang harus dipenuhi? Oh ya, jadi di dalam di dalam pandemi ini kebetulan Ignite dipercaya untuk jadi ibadah online pemuda remaja. Sinode GKI memberikan Ignite untuk ngerjain ibadah online pemuda remaja di era pandemi seperti ini. Nah, di dalam pengerjaannya itu banyak sekali hal-hal yang menarik ceritanya gitu. Jadi mulai 2020 Maret tim itu memilih sendiri. Udah pilih aja gereja A, gereja B, gereja C, dan Ignite juga dibantu dengan pendeta-pendeta Ignite. Mereka yang melobi ke gereja A, gereja B, gereja C. Dan itu berlangsung sampai Desember 2020. Padahal di tengah-tengah itu kami bilang, udah habis ini pasti selesai pandemi. Ternyata tetap lanjut, dan sampai sekarang gitu ya. Nggak habis-habis, tapi pandemi tetap berlanjut dan akhirnya di 2020 Desember akhir, kami sepakat begini, sudah saatnya Ignite berhenti mencari gereja untuk diajak ibadah online. Usaha kami percaya akan menjadi niat baik bagi gereja-gereja lain untuk ikut ambil bagian memenuhi ibadah online pemuda remaja GKI. Jadi kita kerja dulu, nyari satu-satu, nyari domba satu-satu gitu ya. Desember akhirnya kita stop, masuk Januari 2021 akhirnya kita buka Google Form. Teman-teman, yuk kita ikut ambil bagian untuk ibadah online 2021. Dengan secara kesepakatan bersama, Sinode pun juga tetap menjaga bahwa ini tetap ibadah online karena tetap menjaga karena kondisi pandemi seperti ini. Kami percaya bahwa teman-teman bisa mampu, yuk silakan daftar. Dari 2021 bukan kami lagi yang cari, 2021 mulai pendaftaran datang. Tapi kami juga punya strategi dari situ, jujur. Kami tahu bahwa namanya anak-anak ya, kalau dikasih jangka waktu pendaftaran berbulan-bulan, malah nggak daftar. Karena daftarnya selalu di awal dan selalu di akhir. Selalu dengan sebuah gambaran kuda pelana, jedar. Bener nggak? Yes, sama kayak acara ini, iya. ya kan? Kita mengakui itu, gitu. Kita mengakui itu. Nah, karena kami tahu pola anak-anak muda seperti itu, ya karena kita muda ya, kami muda, kita tahu gitu. Ya, cukup 1 minggu aja. Pendaftaran di ibadah di minggu pertama Januari sampai di minggu kedua, hanya 1 minggu waktu pendaftaran dibuka. Puji Tuhan yang daftar 40. Wow. Gitu. Tapi standarnya gimana Kak? Nah, di dalam sebuah MOU itu kami bilang pihak Ignite disupport sama Sinode untuk menyupport segala hal-hal teknis yang kalian butuhkan. Hal teknis yang bersifat video ataupun audio. Gitu. Disupport dan kami lebih percaya diri untuk mengajak rekan-rekan di seluruh
penjuru Indonesia untuk ambil bagian dalam hal-hal teknis ngerjain ibadah online. Puji Tuhannya nggak perlu jauh-jauh ke Batam, nggak perlu jauh-jauh ke Kalimantan. ke Kalimantan dan sebagainya. Cukup dengan guys, yuk kita kerjakan bersama-sama. Kami support kalian. Kita Zoom meeting dulu. Kalian butuh apa? Kami sebagai QC-nya, quality control. Standar kami untuk audio video seperti ini, audio video seperti ini. Kalian butuh, kami support. Hanya seperti itu. Puji Tuhan berlangsung sampai sekarang. Wow, oke. Jadi kita yang membuka untuk teman-teman datang saat ini Memang untuk harus GKI, diakui Kak. kita kerja dulu, habis itu kerja itu dilihat sama orang kan. Segala hal yang kita lakukan itu direspon sama orang. Betul. Niat baik, tujuan baik, akhirnya orang itu datang seperti itu. Yes, itu yang mungkin masih sulit ya Kak untuk memulai pertama kali karena Betul. ada overthinking gimana ya ntar kalau misalnya gini tengah-tengah gimana dan segala Betul. macam. Tapi kalau dari Kena GKI jalanin aja. Jalanin gitu ya. aja. Pasti akan Tuhan bukakan jalan nanti ke Betul. tengahnya. Oke, amin. Oke teman, ada yang nanya lagi nih Kak dari AW, GKPB Galang Buana Dalung. Mau nanya Kak, apakah ada regulasi untuk yang membatasi pelayanan ibadah minggu di GKI seperti pemandu ibadah yang dilakukan oleh jemaat atau majelis dan sebagainya bisa dilakukan oleh siapapun asalkan ingin pelayanan. Maksudnya untuk ibadah apakah boleh siapa saja untuk jadi pelayan Yap. liturgi dan segala macamnya? Ignat GKI punya moto, punya satu hashtag yang menurut kami hashtag the one and only. Kalau hashtag itu kan the one and only, kalau itu yang punya yaitu. Nah, kita punya moto Ignite for everyone. Jadi Ignite itu untuk siapa saja. Kalau si gereja A itu mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan ibadah online Ignite GKI, maka kami pun percaya sepenuhnya sama jemaat tersebut. Kalian pasti give the best. Percaya apa tidak, yang terjadi adalah pionir-pionir yang terbaik pada keluar semua. Yang nggak pernah nongol di gereja, nongol. Oke. Yang nggak pernah pelayanan gitu ya. Pada akhirnya seperti itu, karena ya gitu, ada rasa ingin memberi yang terbaik sih, give the best. Jadi regulasi apa? Kami percaya kepada jemaat yang terpilih, jemaat tersebut kami percaya bahwa kalian bisa give the best. Jadi Oke. memberi rasa percaya, Ignite memberi rasa percaya. Gitu. Itu terjadi dan pada akhirnya kepercayaan itu dianggap baik, puji Tuhan, mereka juga give the best. Oke, Sama ini sih, aku mau nambahin ya. silakan Kak. Maksudnya Ignite itu kan udah ngeluarin dulu nih karyanya Iya. dulu. Orang akan melihat, oh ternyata, jadi ini secara tidak langsung ya, membentuk. Kalau misalnya Ignite keluarin ibadah online itu seperti ini, atau misalnya Ignite tuh ngadain rekaman Yap. KJ, NKB gitu-gitu seperti ini. Jadi ketika mereka datang dan kayak aku mau dong buat bantuin entah Oke. itu ibadah online atau misalnya nge-cover lagu kayak gitu-gitu. Mereka kayak punya standar sendiri gitu karena udah ngelihat oh Ignite tuh kerjanya kayak gini gitu. Iya. Referensinya udah ada. Jadi mereka kayak mau nggak enak dong kalau misalnya Iya. ngasihnya kayak biasa aja atau Iya. gimana kayak gitu. Minimal dengan ya mereka akan memberikan apa yang terbaik yang mereka bisa gitu. Yes, betul. Yes, betul. Karena di sini juga lanjutannya Kak Awi bilang, karena setiap ibadah minggu online di YouTube Ignite GKI terlihat asik dan mengalir. Tuh Yesus memberkati. Puji Tuhan. Oke, jadi karena sistem trust tadi itu Kak ya. Trust, Jadi bener-bener trust. sebagai tim kita harus percaya dan gereja yang percaya pun juga akan menjaga kepercayaan yang udah Ignite Betul. berikan. Jadi sistemnya timbal balik lah modelnya. Timbal balik, Oke. Selanjutnya Kak, ada lagi nih dari Grace Surya. Apakah pernah ada kendala selama membuat konten bersama gereja-gereja yang lainnya? Ada kendalanya nggak Kak? Kalau ada kendala, jawabannya pasti iya. Mulai dari kendala birokrasi ataupun teknis, gitu ya. Kalau teknis jelas, jemaat tersebut punya keterbatasan teknis, alat dan sebagainya. Kami punya kewajiban untuk mensupport, gitu ya. Kendala-kendala yang lain seperti birokrasi dan sebagainya, kami puji Tuhan juga dibantu oleh banyak kepercayaan pendeta, kemudian sejauh ini yang sifatnya birokrasi nggak seberapa banyak sebenarnya. Jadi kendala-kendala yang terjadi lebih mayoritas teknis. Oke. Kenapa kok kendala-kendala birokrasi nggak terjadi? Sekali lagi, karena Ignite telah berusaha terlebih dahulu mendapatkan kepercayaan kepada publik. Publik akhirnya memberi kepercayaan kembali kepada Ignite. Betul. Seperti itu. Jadi ada timbal. Ketika kalian mengerjakan sesuatu yang mengerjakan itu dengan maksimal, percaya atau tidak, mereka juga akan mengembalikannya dengan maksimal. Amin. Benar itu.
Right. Jadi kendala seperti apa? Jawabannya kendala lebih banyak kendala teknis. Tapi tenang saja kendala teknis tetap akan disupport seperti itu. Jadi kendala yang sifatnya birokrasi, puji Tuhan masih menjadi minoritas. Minoritas gimana ya? Jadi sesuatu yang minor lah Iya, gitu ya. sesuatu yang minimal ya. Minimal karena mereka pun sudah percaya bahwa Ignite pasti memberi yang terbaik, bagus dengan segala perjuangan track record yang telah dilakukan seperti itu. Jadi rasa percaya itu buah hasil dari apa yang telah dikerjakan. Seperti itu. Mungkin dari Kak Rai, ada pengalaman menarik atau tidak terlupakan nggak selama proses dari Ignite GKI dari dulu sampai sekarang ini? Kalau dari Kak Rai dulu. Pengalaman menarik ya. Sebenarnya setiap proses untuk berkarya itu selalu punya pengalaman dan pelajarannya masing-masing. Walaupun kayaknya repetisi ya gitu. Kita brainstorming mau bikin apa, terus itu temanya seperti apa, konsepnya seperti apa, kayak gitu-gitu. Cuman kalau misalnya yang menarik mungkin ada beberapa mungkin salah satunya tuh kolaborasi waktu itu dengan Wahana Visi Indonesia. Kita nggak menyangka sih kalau misalnya, wah ada artis, ada Kamonita gitu kan. Bisa Monita Thalea. Gitu. Bisa kita tanya-tanyain gitu kan. Dan dia punya cerita yang menarik gitu untuk bisa dibagikan. Terus juga ada juga konten yang buat aku itu surprise sih. Itu podcast keroyokan pertama yang pernah kita kerjain gitu. Dan setauku waktu itu podcast di Indonesia belum ada yang mengerjakan seperti itu gitu. Waktu itu aku pesimis kan, bukan pesimis sih, maksudnya lebih realistis lah. Bentar, Ray. Podcast keroyokan itu mungkin bisa dijelaskan arti sebuah keroyokan. Podcast keroyokan itu jadi dalam satu episode itu ada berbagai macam suara yang kita tampung tentang keresahan mereka. Jadi kita udah tentuin nih temanya. Waktu itu karena menutup tahun 2020 ke 2021, kita akan tanya kesan-pesan mereka di 2020 dan pesan mereka di 2021. Cuman ada alurnya lah ya gitu. Terus itu udah dari situ kita memberikan kepercayaan ke mereka untuk record sendiri dengan sistem rekaman yang udah kita kasih tahu nih caranya begini, kayak gini, alatnya, softwarenya, atau misalnya aplikasi yang kita harapkan seperti apa, dikirim kemana, kayak gitu-gitu. Nah ketika mereka upload, itu nanti kita akan edit, kita potong-potong, jadi orang tuh dengerin gitu, oh ternyata keresahannya dia tuh kayak gini di tahun 2020, apalagi ya kita semua tahu lah ya 2020 kayaknya semua berubah gitu kan. Semua berubah. Terus 2001 harapannya seperti apa kayak gitu-gitu. Tadinya tuh aku mikir, oh ya udah paling cuma 12 orang gitu kan ya yang kirim. Ternyata yang masuk itu sekitar hampir 30 ya. Hampir 30 orang dan itu ada beberapa pertanyaan. Jadi dibayangkan aja ada 30 yang masuk dengan sekian pertanyaan. Kita ngeditnya kelabakan. Akhirnya yang biasanya ngedit satu orang untuk satu episode itu jadi kayak royokan juga. Timnya jadi, gue backup deh yang gini, gue backup yang itu gitu. Nanti habis itu masteringnya siapa gitu kan. Yang si podcast keroyokan itu salah satu yang kayak wah sih yang itu. Lebih dari ekspektasi lah. Iya gitu. Jadi benar-benar dapat banget Ignite for Everyone sama keroyokannya itu benar-benar berasa banget. Sama ini. Ada episode yang menarik mungkin juga sekalian menambahkan yang gimana sih bikin konten yang menarik. Jadi konten yang sebenarnya orang tidak menduga kalau itu ada. Jadi ternyata itu ada. Contoh, hal-hal yang jarang untuk dibicarakan. Ada satu episode dia saudara kembar tapi beda agama. Jadi benar-benar kembar identik nih, mirip gitu kan. Dan ini benar-benar kontras, yang satu dia sebagai pelayan pelayan remaja. Terus yang di gereja ya, Kristen gitu. Yang satunya lagi itu benar-benar pakai hijab panjang gitu, yang sistem menikahnya ta'aruf, itu benar-benar kontras kan. Orang tuh mungkin gak akan kayak, hah emang ada yang kayak gitu. Jadi tuh mungkin mengulik konten itu sih, itu jadi penting dan surprise banget ya dengan, oh ada kejadian kayak gini, terus orang tuh meresponinya, mereka juga terkaget-kaget dengan hal itu gitu. Jadi Ignite GKI juga menjadi posisinya adalah juga mencari momen-momen yang menarik. Yang tidak pernah orang-orang temui. Dengan kepelbagaian, keperbedaan, itu kita angkat dengan sangat gamblang dan akhirnya kepelbagaian itu yang tidak sengaja menjadi unite gitu. Dan bisa ngangkat seperti itu. Riding the wave katanya, kalau anak konten bilangnya riding the wave. Ya, itu juga ada pertanyaan, ini udah dijawab sama Kak Rai sedikit.
proses penggarapan konten podcast yang digarap oleh Ignite seperti apa gitu. Jadi mungkin udah dijawab, tapi mungkin singkat aja Kak secara Mungkin lebih teknis lah ya. secara teknis ya. Ya, kesimpulan. teknis. Paling itu ya memang kita bikin apa sih namanya ide bulanan biasanya. Ide bulanan nanti di breakdown lagi. Oke, setiap minggu kita mau membahas apa gitu. Atau misalnya kalau ada yang kolaborasi itu langsung kita slotin gitu kan. Oke, nanti di minggu kesekian ya minggu sekian terus itu langsung hubungin narasumber, host siapa yang available, terus itu rekaman. Nah, menariknya podcast itu sebenarnya semakin berkembang ketika tahun 2020 ketika pandemi makin rame gitu kan itu podcast dan kita rekaman lewat Zoom dan alat-alat lain lah ya, alat-alat lain yang terjangkau, rekaman lewat handphone dengan aplikasinya yang menurut Betul. kita paling bagus gitu. Baru habis itu masuk ke proses post production. Post production itu Editing. termasuk editing, mixing, terus habis itu juga bagaimana kita tampilkan di feed gitu kan. Apakah ini harus ada audio wave atau enggak, desainnya seperti apa, kopinya seperti apa, mau itu di feednya, caption ataupun juga di podcast description, yang kayak gitu-gitu. Termasuk juga gimana caranya supaya mereka mau mendengarkan, oke Instastory-nya nih harus dipikirin nih, supaya engaging dan orang mau dengerin kayak gimana. Jadi gitu. satu paket lengkap untuk publishing. Jadi nggak hanya ngomong tentang Pembuatan. tapi kita juga ngomong bagaimana konten ini bisa didengar oleh banyak orang. Dengan Oke. strategi-strategi melalui Instagram Story, gimmick-gimmicknya, lebih, kalau saya pribadi itu ketika lebih mengedepankan human-nya, itu lebih terjadi interaksi. Jadi kenapa di dalam sebuah posternya lebih ditaruh mukanya orang, namanya, dan sebagainya, itu supaya lebih engage. Kalau aku punya kepercayaan ketika kita lihat foto kita, lihat fotonya teman gitu ya, kita akan lebih suka ngeklik, nge-like gitu ya. Tapi kalau nggak ada foto, kita akan scroll. Kalau ada foto, like, terus kepo, ini siapa sih gitu. Jadi human interaction itu pasti ada gitu. Nah, Betul. itu yang menjadi strategi publishing kami supaya bisa didengar. Oke, jadi ada proses pre-production, produksinya dan juga post-productionnya juga Yes. penting ya Kak untuk Betul. publishing tadi udah dijelaskan oleh Yes. Kak Radina juga. Disclaimer ini kita volunteer semua, jadi bukan bekerja di Ignite Ya, ya gitu. gitu. Walaupun kesannya, ini kok riuh banget Sekali gitu. lagi karena kami merasa ada keresahan dan ada spirit untuk ngerjain pelayanan digital ministry ini. Ya, jadi teman-teman yang mungkin udah mulai tergerak atau mulai merasa pengen juga untuk berkontribusi di platform digital boleh tadi tips-tips dari GKI pre-production, production dan juga post-production itu Siapa penting. tahu teman-teman GKPB ini juga ingin mengerjakan digital ministry. Alangkah baiknya dalam konteks digital ministry adalah konteks digital yang lebih terbuka. Betul. Terbuka kepada keresahan-keresahan GKPB dan lainnya. Iya. Keresahan Betul. dan platform gitu. Keresahan platform dan ada satu ide-ide menarik, tampunglah, kemudian coba arrange bersama dan itu kirim kepada publik. Saya rasa itu adalah hal yang menarik sih. Yes, oke. Jadi balik lagi mungkin di awal Kak ada nanya. Andre Putra dari Kopi Joni lagi Kak, ide pertama kenapa bisa membuat konten podcast? Pertamanya gimana Kak awalnya? Awalnya sebenarnya mau nge-up ini sih story. Jadi selalu pikiran kita adalah Ignite itu Story itu, jadi kan ada namanya platform website ignite.com. www.ignite.gki.com. Website itu ada loginnya. Jadi orang ketika mau mau nulis silakan login, dan sebagainya, ketiklah, kemudian kalau lolos publish lah kayak model pojok.com, kemudian ya model-model website yang interaksi lah seperti itu. Nah dari situ ingin memviralkan lagi, menggunakan tim podcast untuk lebih memviralkan artikel yang udah itu. di-publish Jadi gitu. itu konteks Ignite Story Awalnya. seperti itu. Terus lanjut? Terus ya berikutnya akhirnya berkembang kan tidak semua artikel ini bisa diangkat dalam bentuk podcast, suara Yes, gitu betul. kan. Jadi kita harus lihat nih apakah ini sebenarnya bisa menarik pendengar atau enggak gitu. Nah gimana supaya biar ini tetap ada kontennya. Awalnya tuh tadinya tuh mau dibentuk kayak kontribusi kayak gitu-gitu segala macam kan. Kayak nulis di artikel. Siapapun yang punya ide konten atau apa kirim aja podcast monolognya ke kita, nanti kita yang akan publish. Nah 1-2 berjalan tapi lama-lama nggak berjalan gitu kan. Ya udah deh dipikirin untuk kita bikin temanya, jadi dibikin rapih banget sampai ada script writingnya seperti apa, ininya segala macam gitu yang kayak tadi aku udah jelasin. Mulai produksi, terus
mulai kepikiran lagi semangat kolaborasinya, oke kolaborasinya mungkin perlu ada adjustment gitu. Nggak bisa yang kayak bener-bener kayak apa ya, kayak artikel buat di-upload gitu kan. Karena kita belajar juga, oh beda platform, beda cara untuk manage-nya nih gitu. Dan juga beda untuk algoritmanya gitu kan, itu juga penting gitu kan untuk kita pikirkan. Terus beda juga cara kayak menampilkannya kayak gitu. Jadi yang kalau aku sih prefernya gini, digital ministry itu sangat luas. Kita mungkin taunya YouTube, terus habis itu Instagram yang kayak gitu-gitu. Tapi kita juga perlu tahu apa yang jadi kebutuhan orang, terus habis itu kebutuhan ini bisa kita jawab pakai apa, dan entah itu platformnya atau misalnya apa ya, konsepnya itu harus seperti apa gitu. Oke, jadi awal mulanya dari monolog podcast juga dulu sebelum mulai ke podcast yang seperti sekarang Iya, ini. talk show. Ya, oke. Oke, karena waktu kita sudah semakin habis nih Kak, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, Yes. mungkin nanti boleh kita diskusikan lagi atau Siap. nanti boleh langsung tanya ke Ignite GKI-nya langsung. Tapi yang terakhir nih Kak, yang paling ditunggu-tunggu. Dengar-dengar ada kolaborasi sama Kristiasa. Boleh diceritakan sedikit kenapa sih kok mau kolaborasi, terus ceritanya gimana awal mulanya itu Kak? Ceritanya adalah melihat dari pengalaman sebelum bekerja sama dengan GKPB. Jadi kami itu pernah kerjasama dengan satu acara yang di Manado. Di Manado, di situ ada kayak semacam temuraya. Pemuda dari seluruh gereja. Bukan lebih apa ya, lebih bukan pemuda juga sih, pokoknya ada acara pertemuan besar dari World Council of Churches Apel AWCC kalau salah itu ya. Pokoknya semua se-Asia Pasifik itu datang. Oh, oke. Nah, di dalam birokrasinya ada GKI di situ. Nah, dirasa pertemuan-pertemuan itu menghadirkan banyak orang, kami merasa tergugah untuk kayaknya harus ada konten oleh-oleh, tahu ya, oleh gift itu ya, Yes. supaya konten ini selalu dikenang oleh yang penyelenggara acara dan sustainable dan sustain. Jadi ketika kalau acara selesai, senangnya hanya pada hari itu aja, kemudian beberapa hari kemudian setelah acara selesai kan, ya sudah, hampa lagi, kembali back to normal, back to reality yang kita, back to reality kayak gimana. Tapi ketika ada satu konten yang evergreen, everlasting, yang bisa dijadikan oleh-oleh gitu ya, ternyata dari Manado keluarlah oleh-oleh konten This is the dirt apa kok saya lupa, pokoknya menghadirkan dari berbagai macam negara. Ada yang dari Korea, ada yang dari Indonesia, ada yang dari China dan sebagainya. The Deers atau seperti rusa rindu, tapi belum pernah ada yang mengcover itu dengan berbagai macam bahasa. Wow, okay. Kebetulan orang-orang datang dari berbagai macam penjuru dunia, langsung ingat bilang, saya akan berikan oleh-oleh buat kalian ya guys. Oleh-oleh dalam bentuk sebuah konten everlasting, sebuah lagu. Dari situ viral, habis itu ada lagi diundang sama Gemit. Gereja Masehi Injili di Timor. Itu kalau salah di Sumba kalau salah ya. Nah, di situ mereka kerjasama juga ngundang Ignite untuk ngomong digital ministry. Saya bilang, yuk kita bikin oleh-oleh lagi gitu ya. Yaitu sebuah video musik 2 lagu seperti itu. Nah, kebetulan GKBB ngundang Ingat lagi untuk ngomong digital ministry. Singkat cerita, yuk bikin oleh-oleh. Oleh-olehnya itu adalah sebuah lagu. Gitu. Dan puji Tuhan bersama Kak Aga udah bekerja sama, udah tahu pada saat itu juga Radinal ini lagunya. Saya nggak mau ngomong ya lagunya. Boleh ngomong nggak lagunya? Boleh. Nggak boleh ya? Jangan dulu Kak. Yang Oke, benar keep itu dulu. Pokoknya lagunya ini. Saya pas dengar lagunya, ini saya bilang tanda kutip begini, Kak hati-hati. Loh kenapa hati-hati? Hati-hati viral. Hati-hati. Gitu ya, Kak. Viral itu bukan menjadi sesuatu yang bold, tapi bilang hati-hati loh Kak. Hati-hati. Soalnya kalau udah viral ini, ya apa ya, kalau viral, kalau kita gak siap-siap, komentar-komentar, oke, tapi itu bilang hati-hati viral, aku bilang gitu. Selalu saya bilang hati-hati viral. Kalau viral kalian harus tetap teguh bahwa ini adalah worship for God. Yes. Bukan untuk diri pribadi. Karena kalau viral, saking viralnya
bisa jadi viralitas itu menutupi apa tujuan musik itu dibuat. Itu ya. Makanya kadang saya bilang hati-hati, saya viral gitu. Jadi asik gitu ya kata-katanya, hati-hati viral gitu. Nah, dalam pekerjaan prosesnya saya sama Kak Aga, sama Ziko itu ya, sama Ziko itu juga gimana. Kemudian puji Tuhan bisa berkomunikasi berjalan dengan baik, pra-recording baik, terus kemarin ke Bedugul. Oke, gitu. boleh ceritain sedikit gak gimana tuh Kak? Ke Bedugul, apa nama tempatnya? Wisma Nangunkerti, Disingkat WNK. WNK. Kami pernah diajak digital ministry di Temuraya Pemuda 8. 8 Yes. gitu, ngomong tentang digital ministry gitu, kenal sama Vira juga dan Iya. kawan-kawan gitu. Kayaknya tempat itu menjadi tempat yang Memorable gitu. memorable dan always terjadi di situ gitu ya. Terus saya nggak tahu banyak pada akhirnya nanti rekaman videonya di situ ya. Gitu. Rekaman video di situ gitu. Ternyata tempat itu menampung sebegitu banyak memori kesenangan, memori-memori hal yang luar biasa yang dialami oleh GKPB. Yes. Rekaman beres, rekaman audio, kita audio rekaman dari malam sampai tengah malam, kemudian sampai ngantuk-ngantuk itu juga saya bilang enggak, ini harus selesai ini nih. Ini tinggal dikit, gak apa-apa lanjut aja. Lembur ya? Lembur gitu ya. Karena ya itu, ini luar biasa, Jadi kami juga support gitu, terus besoknya juga yuk rekaman video. Jadi kita sudah schedule, pokoknya tanggal sekian rekaman audio, tanggal sekian rekaman video. Nggak bisa diatur, nggak bisa dirubah-rubah gitu ya. Kita sama-sama sepakati supaya hasilnya beres. Dan ketika rekaman video berjalan dengan baik, di tempat yang memorable itu, terus kami kirimkan ke editor. Kami editornya Ignite, dan mereka bilang ini bagus Nal. Yaudah, siap, hati-hati viral. Oke, Dan hati-hati viral hati-hati gitu ya. viral. Dan kayaknya dipublish Iya, jadi besok. belum nih ya. Belum ya. Ditunggu ya Ditunggu teman-teman. pokoknya gitu. Jadi ada sesuatu yang mengejutkan dan oleh-oleh buat rekan-rekan GKPB. Seperti Yes, itu. betul. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Radina dan juga Kak Yes. Rai waktu-waktunya. Jadi tadi kalau boleh disimpulkan, pelayanan digital kita mulai dulu aja gitu teman-teman. Buat platform digital, platform dimanapun itu mulai dulu aja. Jangan, nggak usah mikirin yang lain-lain. Setiap jalan waktu akan Tuhan bukakan jalan, Betul. akan Tuhan bukakan orang-orang yang juga akan terlibat. Betul. Jadi misalnya kita di GWB masing-masing mungkin karena kurang orang atau nggak ada sumber daya atau nggak ada yang mau bergerak duluan, itu mungkin jadi keresahan kita selama Iya, ini. betul. Tapi sekarang dengan adanya kakak di Ignite, kita diajak untuk ayo mulai dulu, Betul, ayo betul, mulai betul. pelayanan di era digital ini karena semua sudah serba digital saat Betul, ini ya Kak. betul. Betul. Oke. Jadi teman-teman itu tadi sharing dengan kakak-kakak dari Ignite, mungkin nanti ada hadiah untuk teman-teman yang ikut Temuraya ini. Besok akan dirilis hasil kolaborasi dari Ignite dan juga Kristiasa. Jadi ditunggu besok. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kak Radina dan juga Kak Rai. Tepuk tangan sekali lagi buat kedua materi kita. Oke. Jadi ada sedikit kenang-kenangan Wah, dari luar teman-teman. biasa. Pemuda Berdiri, boleh berdiri. diterima. Iya, silakan. Di depan Kak boleh. Depan. Yes. Ya apa biar kayak kunjungan pendeta ya. Oke, boleh silakan. kasih. Kak Rai juga. Thank Boleh you. foto bareng bisa Kak. Foto bareng ya? Yuk foto.